Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel belajar bonsai bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Kembali lagi ke habitat setelah beberapa hari yang lalu kita lewati hari raya Idul Fitri tentunya ya. Kali ini saya mau melanjutkan tahap kedua. Setelah tahap awal saya lakukan proses untuk pecah pada akar ya kali ini ya, pada bahan bonsai sancang. Sudah saya update teman-teman, nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Di 2 minggu yang lalu kalau tidak salah kurang lebihnya ya, saya sudah update dan sempat saya cross check untuk komen beberapa teman di bawah deskripsi. Banyak sekali masukan-masukan, terkhususnya untuk pecah pada akar ini ya. Memang saya ambil kesimpulan seperti apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, karena saya pernah berpraktek di lahan itu pecah akar ada yang gagal separuh mati. Makanya saya ambil kesimpulan dengan mensiasati teknik pengembangan diri untuk saya pribadi. Ini untuk saya pribadi, tapi nanti untuk teman-teman monggo silahkan mau pakai teknik seperti apa, itu kembali ke konsep teman-teman, tekniknya seperti apa bebas ya. Tapi ini memang untuk saya pribadi terkhususnya. Kalau teman-teman nanti mau pakai, monggo kita luas saja tentunya. Oke, tidak usah panjang lebar, langsung saja kita cross check untuk bahannya seperti apa setelah 2 minggu yang lalu saya kerjakan. Dan nanti mungkin kalau sudah siap untuk saya eksekusi lakukan pecah, akan saya lakukan tahap kedua atau part kedua, pecah pada akar bahan bonsai sancang. Sudah ada di hadapan saya ini untuk proses 2 minggu yang lalu saya lakukan. Saya membuat awalan dengan pembuatan alur memakai pahat V agak sedikit dalam, dimana nanti untuk pembagian kedua pecahan akar agar seimbang. Sedikit apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi ya, saya pernah juga untuk melakukan hal seperti ini. Langsung saya eksekusi pecah, ada beberapa akar sebelah yang gagal mati. Jadi saya ambil kesimpulan dengan pengembangan diri dan sedikit lebih bersabar tentunya, dan nanti ke belakangnya hasilnya akan lebih memuaskan. Ini saya ambil kesimpulan untuk saya pribadi. Nampak sudah ada sedikit kambium mulai jalan ya setelah 2 minggu yang lalu. Mungkin ini kenapa kok agak sedikit cepat untuk setelah saya lukai baru 2 minggu yang lalu kambium sudah nampak ada tanda-tanda jalan, karena tingkat kesuburan pada daun di atas mungkin tidak ada terkena hama atau sehat ya. Itu juga mempengaruhi untuk mempercepat dimana kita berproses. Coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana. Saya perjelas agak sedikit mendekat ke kamera untuk bahan dasarnya biar lebih detail. Nampak terlihat keseluruhan luka setelah 2 minggu yang lalu tahap awal saya kerjakan. Kambium sudah mulai jalan dari sebelah kanan dan kiri. Oke, tidak usah panjang lebar, saya mau mencoba cara hati-hati agar pembagian pecahnya ini nanti seimbang antara kanan dan kiri untuk akar. Simak untuk video kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman ya tentunya.
selesai. Kali ini sudah saya lakukan pecah tahap kedua, dan di sini ada beberapa kesulitan di saat saya lakukan pecah. Ada beberapa bagian juga yang mudah. Nah, ini jadi mungkin jadi pembelajaran untuk saya sendiri ya. Saya ambilkan contoh untuk yang di sini ya. Tadi ada yang baru saya kasih pahat, terus saya lakukan eksekusi, langsung terdengar suara kerak gitu, mengikuti jalur awalan di tahap pertama saya membuat jalur. Itu karena pertama, setelah saya logika, kalau dari tahap awal pembuatan jalurnya itu agak sedikit dalam, akan mempermudah kita di saat tahap kedua lakukan pecah. Ada juga di beberapa akar yang saya kasih masuk pahat, saya palu itu masih agak sedikit susah. Nah, mungkin itu karena yang pertama, mungkin karena seratnya kurang beraturan, itu yang pertama kendalanya. Yang kedua, mungkin saya bikin luka alur dari tahap awal kurang sedikit dalam, itu jadi masalah juga. Makanya untuk teman-teman atau untuk saya pribadi ya, tentunya saya dulu pernah berpraktek di depan, tadi sudah saya sampaikan, saya biasa langsung lakukan eksekusi pecah tanpa saya tahap seperti ini. Ada sebelah yang mati. Itu yang pertama, mungkin yang pertama seratnya tidak beraturan, itu yang pertama. Dari bahan dasarnya memang sudah kurang begitu bagus. Yang kedua, mungkin pembagian untuk sebelah kanan dan kirinya kurang pas, itu juga mempengaruhi kegagalan pada mati sebelah pada bekas pecahan yang kurang sempurna pembagiannya tentunya. Oke, ini memang sengaja untuk gentengnya saya pasang lagi, dimana nanti kalau kita pas penyiraman atau mungkin hujan turun, biar tanah ini tidak mengenai luka baru ya, biar tidak mengakibatkan jamur atau busuk akar. Nah, nanti kalau sudah kambing sudah mulai jalan, paling ini akan saya lepas keseluruhan, terus saya timbun pakai media tanam. Kalau yang bagus sebenarnya pakai pasir malang yang kasar ya. Kalau pakai media tanah seperti ini masih sangat riskan sekali, karena untuk tulang atau bekas lukanya belum sempurna, kambium menutup, itu akan mengaruhi juga. Sebenarnya yang bagus pasir malang yang kasar itu, tapi kita di kantong bagaimana tentunya ya. Oke teman-teman, ini tadi ya saya melakukan atau tahap kedua pecah akar pada bahan bunca sancang. Untuk saya pribadi terkhususnya ini paling aman tentunya, tapi untuk teman-teman monggo nanti bebas mau coba pakai teknik seperti apa. Tentunya untuk berproses itu banyak sekali ya, kita belajar dari entah itu media sosial atau sharing dari teman-teman senior tentunya. Cukup sekian dulu, nantikan terus untuk nanti seperti apa bahan ini akan selalu saya update untuk teman-teman insya Allah ke depan. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.